Jadi kalau dibilang masalah pengasuhan atau anak sebaiknya diasuh siapa, tinggal siapa, itu kan beda lagi nih konteksnya nih gitu ya. Tapi kalau kita bicara pengasuhan, tentunya anak itu siapapun diasuh dengan siapa, tentunya misalnya orang tua gitu, tentu kan orang tua yang bagaimana dulu kan gitu. Jadi layak atau tidak ya kan untuk mengasuh seorang anak gitu, dan juga ya pokoknya tidak boleh di tangan yang salah, itu aja. Oke, baik, malam hari ini ya kegiatan kita adalah untuk meminta klarifikasi dari Bapak Joko. Malam ini didampingi oleh kuasa hukumnya ya, atas dasar adanya laporan ke Komnas Perlindungan Anak, tentunya diawali mewakili Komnas Perlindungan Anak DKI. Hari ini kita sesuai dengan SOP-nya meminta klarifikasi dari terlapor. Kami sudah bicara cukup panjang ya mengenai berita atau pelaporan yang kami terima. Kami rasa Komnas Perlindungan Anak tentunya sejak awal mengawal kasus ini dan sebetulnya ya menginginkan semuanya bisa berjalan dengan damai, karena bagaimanapun ini adalah hubungan antar anak dan orang tua yang harusnya tidak panjang lebar di sosial media ya gitu. Tapi mungkin fokus yang didiskusikan intinya dalam permohonan itu seperti apa? Ya, sebenarnya sesuai SOP kita ketika ada aduan atau laporan kepada kami harus meminta klarifikasi kepada pihak terlapor. Tentunya ini juga merupakan sikap Komnas Perlindungan Anak yang menjadi penengah ya antara aduan masyarakat, kemudian kami mengkonfirmasinya kepada terlapor. Saya kira mengenai isi pembicaraan kami hari ini ya seputar tentang klarifikasi atas apa-apa yang dilaporkan selama ini, termasuk yang mungkin yang beredar, beberapa yang beredar di sosial media, kira-kira seperti itu. Bagaimana Komnas Anak memandang fenomena kasus Pak Agus dan Pak Joko dan Pak Rani, Pak? Kalau dari Komnas Perlindungan Anak sebetulnya menyoroti tentang bagaimana hubungan antar keluarga sebetulnya yang hari ini tentu banyak kami terima laporannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi disfungsi keluarga. Artinya ada hubungan yang tidak baik, mungkin bisa jadi karena salah komunikasi misalnya seperti itu ya. Sekarang kan Pak Joko ada di Jawa Timur, Banyuwangi ya. Banyuwangi, Pak Ariel ada di Jakarta. Mungkin aja dalam komunikasi ada yang tidak tersampaikan, kira-kira seperti itu. Saya kira poinnya adalah bahwa kami malam hari ini mengklarifikasi atas apa-apa yang aduan yang kami terima sebelumnya dari pihak Farel. Tindak lanjut seperti apa sih Pak yang akan diambil langkahnya oleh Komnas Anak dalam kasus ini Pak? Ya mungkin Bu Marili ya. Iya, setelah pertemuan malam ini dengan pihak terlapor, yaitu Bapak Joko selaku ayah dari Farel, setelah ini kami akan melakukan mediasi dari untuk semua pihak ya, untuk hadir, dan kita akan mencoba menyelesaikannya saat itu juga. Intinya kita Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta ingin menyelesaikan masalah ini untuk yang terbaik untuk anak dan yang berpihak untuk anak. Itu yang utama. Di luar masalah-masalah yang lain-lain, kita
fokus pada apa yang sudah menjadi keresahannya anak, apa yang menjadi pendapat anak ya, pendapatnya Farel, dan juga apa yang dia rasakan, itu yang akan menjadi fokus kita mencoba menyelesaikannya gitu. Intinya kita ingin seorang anak mendapatkan keadilan, ya kan? Seorang anak itu juga mendapatkan ketenangan, kenyamanan sesuai apa yang dia inginkan, dan tentunya tanpa melupakan juga nilai-nilai dalam sebuah keluarga itu yang penting juga gitu, harus ditanamkan di dalam permasalahan ini. Kenapa? Semoga ya, semoga. Nanti kan mau ada agendanya, mau mediasi dulu ya nanti setelah ini semua. Yang penting kita harus bisa menjaga kondisi mental dan psikis seorang anak gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Kita sangat-sangat menjaga itu. Kita tidak bisa menyampaikan detailnya ya, karena itu dilindungi sekali ya informasinya. Yang pasti yang terbaik lah untuk anak gitu. Ya, itu tergantung kesepakatan orang tua sebenarnya dengan pihak pihak anak dan juga manajer ya gitu. Dan tentunya kan bukan tanpa pengawasan orang tua, dan harus ada pengawasan, dan juga hak-hak anak itu benar-benar dijamin ya, terjamin, dipenuhi gitu. Itu sih yang penting, dan yang terutama tidak mengabaikan pendidikannya, sekolahnya, seperti itu. Sebelumnya kan yang tadi disebutkan fokus terhadap kondisi mental anak, psikis anak juga kan, mungkin dalam pengaduan Farel ke Komnas Anak sebelumnya itu ada terkait itu atau seperti apa? Ya sudah pasti lah namanya seorang anak kalau melapor itu pasti semuanya ada berkaitan sama psikis lah, sama ya apa yang dia rasakan lah saat itu. Mungkin lagi merasa butuh penyelesaian ya, butuh ketenangan, butuh jalan keluar, bagaimana menyelesaikan masalah ini ya kan, masalah yang dihadapi gitu. Itu aja yang penting itu, kita tetap mengutamakan yang terbaik, kepentingan untuk anak dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau dalam pandangan Komnas, sebaiknya anak itu tinggal, kalau kejadiannya kan tinggal dengan manajer. Sebaiknya tinggal dengan lebih baiknya dengan manajer atau dengan orang tua. Kalau pandangan ibu. Sebenarnya tinggal nih maksudnya bagaimana gitu. Kalau misalnya tinggal, namanya kan kalau apalagi kalau artis gitu ya, anak gitu, pasti ya ada kondisi tertentu yang dimana dia harus dia harus bekerja lebih mudah, dia harus tinggal di mana gitu, atau dititipkan dengan siapa gitu. Tapi kan tentu harus ada pengawasan dari keluarga ya kan gitu. Jadi selama dia diperlakukan dengan baik, hak-haknya tidak diabaikan, tidak ada terpenuhi ya, tidak ada pelanggaran anak di situ gitu. Dan yaitu pendidikan yang utama itu harus harus diutamakan lah gitu. Jadi kalau dibilang masalah pengasuhan atau anak sebaiknya diasuh siapa, tinggal siapa, itu kan beda lagi nih konteksnya nih gitu ya. Tapi kalau kita bicara pengasuhan, tentunya anak itu siapapun
diasuh dengan siapa? Tentunya misalnya orang tua gitu. Tentukan orang tua yang bagaimana dulu kan gitu. Jadi layak atau tidak ya kan untuk mengasuh seorang anak gitu, dan juga ya pokoknya tidak boleh di tangan yang salah, itu aja. Ya, anak kita ini Farel kan sedang berkarir ya. Dia tentunya pastinya ya, kalau posisi tempat tinggalnya di Banyuwangi tentu lebih baik di Jakarta untuk kalau dari sisi karir ya. Lalu kemudian tinggalnya dengan siapa, ya sebetulnya itu didiskusikan tinggal dengan siapa ya. Yang terpenting sebetulnya ketika anak tinggal di Jakarta, hak-haknya terpenuhi, sekolahnya tidak terganggu, kemudian secara psikisnya tidak terganggu, artinya tidak ada potensi untuk anak ini kehilangan hak-haknya. Saya pikir seharusnya ketika komunikasi ini lancar, semuanya tentu bisa berjalan dengan baik gitu. Kesepakatan dengan orang tua. Dan kesepakatan dengan orang tua. Hari ini kan kita melihat bahwa tentunya Komnas Perlindungan Anak menyoroti tentang isu-isu bahwa ada dugaan kemungkinan pelanggaran hak anak gitu ya. Ya dari mana? Dari laporan yang kita terima. Tentu hari ini ya kita jadwalnya memang mengklarifikasi dari laporan ini. Kan yang laporan yang kita terima kan baru sepihak. Nah, malam ini kita terima secara resmi keterangan-keterangan dari Pak Joko malam hari ini. Tentu nanti dari situ selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pelapor, dan kita Komnas Perlindungan Anak dari sejak awal kita menganjurkan ya untuk jalur damai, kemudian dialog ya. Kira-kira apa yang diharapkan Farel berikutnya, kemudian nanti apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya, kira-kira itu yang seputar itu yang kita bahas gitu. Untuk Pak Joko sendiri mungkin bagaimana Pak akhirnya bisa gitu mengklarifikasikan di Komnas Anak dulu di kasus ini? Baik sih, maksudnya tujuannya meluruskan mana yang kurang lurus, ya cari kebenaran. Cuman ya itu tadi, lebih baik nanti kalau ada waktu lagi ya. Iya. Ada waktu lagi Kita hadirkan sama-sama, ada Pak Jokonya, ada Farelnya, sehingga bisa kesepakatan terjadi. Tapi saya tekankan lagi, kalau sama Faris saya nggak ada konflik juga lah, nggak ada kalau menurut saya sih, memang nggak ada konflik sama dia. Cuman ini diluruskan lagi biar tambah benar gitu loh, Ya. biar nggak ada simpang siur berita dari mana ke mana gitu, biar jelas pokoknya. Tapi maksudnya menemukan seperti solusi belum? Titik terang ya. Titik Terang. Masalah Pak Joko dengan Sudah, ini maksudnya bapaknya Pak? Agus. Bapak ke sini ya? Sudah saya pahami juga. Memang ya mau diluruskan seluruh-luruhnya lah, biar nggak ada perselisihan. Saya juga sudah paham maksudnya. Dan nanti juga dia selalu mengawasi Farel ya, gitu ya. Iya, Pak? betul. Begitu. Saya juga terima kasih juga. Dan saya juga tentang apa itu? Ya menurut saya berarti nggak ada masalah apa-apa. Ini juga lagi diluruskan biar tambah Baik ya. baik ya, biar nggak simpang siur ya. Simpang siur. Begitu loh. sudah nggak sabar kalau bisa mediasi dengan Komnas Anak dan juga Farel di depannya Pak. Iya, mungkin lebih bagus begitu. Ya. Tapi nggak tahu, masih direncanakan Pak ya. Kapan itu nggak tahu. Pokoknya intinya sekarang sudah clear, sudah nggak ada permasalahan lagi, sudah tahu apa yang dipermasalahkan Pak ya. Ya. Nah, jadi saya juga memahami, sini juga sudah mengerti kejelasan seperti apa, dan kedepannya ditata lagi lebih bagus. Farel mungkin mengetahui agenda Bapak di klarifikasi ini Pak. Kemungkinan tahu, tapi saya nggak tahu saya. Tahu Bu ya? Nah, sudah tahu lah. Tapi saya enggak cerita sama dia, dipanggil ke sini aja, mau tadi masih tidur. Nah, Mendadak langsung ke sini. Gitu loh. Pak, ini kan Bapak sendiri punya soal dengan manajernya Farel juga. Tapi Bapak tidak keberatan kalau Farel berada di tangan
Sebetulnya sih tidak keberatan, cuman seharusnya kan tahu ini waktunya Farel di sinilah. Di sana kan ada keluarga tuh juga ya. Seharusnya tahu, mungkin adik kakaknya kangen lah. Seandainya ada ya diajak lah ke sana, kasih waktu ke sana 2-3 hari gitu loh. Jangan ke sana nggak dikasih, malah main ke Aceh. Kira-kira kayak gitulah. Kemauan saya itu kasihlah kesempatan gitu loh. Biar sama-sama ada musyawarah yang baik, biar saling apa namanya itu Pak, silaturahmi ke sana ke sini. Nggak masalah, saya juga betul. Nanti dari Komnas mengatur juga nggak sih Pak, membantu untuk menjadwalkan jadwal pertemuan antara anak dan ayah? Belum saya bahas. Iya, tentu tadi Tadi kan kita bilang mau mediasi. iya, jadi tadi kami sudah klarifikasi atas aduan atau laporan yang kami terima, dan Pak Joko Ayah Farel ada kesulitan untuk ketemu Farel, sudah berapa bulan tuh Pak? 6 bulan ya? Nggak kesulitan sebenarnya. Kalau saya ke sana ditemuin juga. Tapi sebetulnya itu kan alangkah baiknya tuh saya orang tuanya datanglah ke sana kayak dulu lagi. Iya. Gitu loh. Alangkah baiknya. Gitu loh. ya, jadi mungkin ya tugas kita di sini seperti yang tadi kita sebutkan di awal, kita ingin semuanya baik-baik saja ya, hubungan antar anak dengan orang tua, kemudian bagaimana kedepannya komunikasinya jadi lebih baik lagi dari sekarang, sehingga menghindari ada gesekan-gesekan atau konflik di ruang digital yang melebar kemana-mana tentunya. Tapi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak hanya menyoroti tentang apakah anak terganggu psikisnya atau apakah ada pelanggaran hak anak di sini. Kira-kira topik hari ini seputar itu. Nanti mungkin berikutnya kita akan berikan informasi ketika misalnya ada mediasi ya, kita pertemukan anak sama orang tuanya. Pas pertemuan secara mental kondisi Farel gimana Pak? Bukan si Bu Ya. waktu ketemu langsung. Ya, kita nggak bisa buka. Nah, ya. Apakah pengaduan ini mungkin akan berpengaruh mediasi ini? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi kedatangan saya hari ini yang pertama memenuhi undangan secara resmi dari Komnas Anak ini untuk melakukan klarifikasi. Yang pertama itu saya mengucapkan terima kasih buat jajaran pengurus dari Ketua Komnas, perwakilan Bu Cornelia, Pak Agus dari Komnas sudah difasilitasi, sudah disambut dengan baik di sini. Itu untuk ke depan kita meminta sebagai kuasa dari keluarga dari Farel itu meminta agar perkara ini segera selesai, dilakukan musyawarah untuk mediasi, masih dijadwalkan sama Pak Agus dari pihak Komnas, seperti itu.